menjelaskan dengan jadi kita itu membahas tentang tradisi Pangolodo atau tradisi masyarakat suku kita mau bahas sebenarnya. Oke, jadi yang pertama seperti itu kelompok etnis yang memiliki kolonias sebagai batas antara. Nah, masyarakat etnis ini itu dikenal sebagai pewaris di budaya yang kaya ini. Nah, salah satu budaya yang paling ikonik di suku Nias itu adalah Kongo atau Lomba Batu. Namun kita mungkin bayangin kalau misalnya ini cuma suara ya. Jadi kalau Lomba Batu biasa untuk jadi tontonan ya. Tapi ini tuh sebenarnya punya sejarah di masa lalu. Jadi sejarahnya itu dulu tuh antar kampung sering terjadi konflik. Maka dari itu setiap desa memiliki gerakan pertahanan seperti 2 meter dan itu menjadi para pemuda itu belajar untuk melompat untuk mempertahankan desanya gitu. Kalau nggak tahu ya, latihannya itu nggak secara instan itu, jadi mereka itu bertahap melakukannya kan kayak tadi 2 meter nih, nggak mereka kejadian sama kampus dunia sini, mereka tuh berarti dari mereka 10 tahun, tapi langsung 2 meter jadi bertahap kayak kita, kayak nggak cuma tuang batu kayak gitu. Ini juga mereka bisa kayak buat yang kayu itu berdiri sejajar dengan tinggi yang disesuaikan antara mereka, jadi mereka punya kamar sendiri gitu. Nah di tahap awal ini tinggi dari yang itu biasanya kayak sekitar 1 meteran gitu, terus itu dengan kemampuan seiring dengan kondisi mereka itu, ya ini juga mungkin secara bertahap gitu. Dan bertahapnya ini nanti ujung-ujungnya di 2 meter. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ini merupakan salah satu contoh yang menggambarkan sebelum seorang pemuda Nias mampu melewati batu setinggi 2 meter dalam tradisi lompat batu. Mereka terlebih dahulu menjalani proses latihan sejak usia dini. Latihan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dengan melompati tumpukan kayu atau batu yang disusun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, tinggi tumpukan tersebut akan terus ditingkatkan sebagai bentuk pengukuran dan pengembangan kemampuan fisik mereka. Latihan ini tidak hanya melatih kekuatan dan kelincahan, tetapi juga membentuk mental keberanian yang sangat penting dalam tradisi ini. Itu kan cuma berfungsi otot kaki doang, karena itu kayak kita lompat kita harus punya kaki yang kuat supaya lompat tinggi gitu doang. Tapi itu menandakan juga rasa keberanian dan kecepatan mereka untuk mengambil langkah, karena mereka harus lari dulu baru mereka loncat gitu. Karena kalau larinya terlalu cepat nanti bisa nggak nyampe gitu. Sama juga bergantungan kecepatan dilakukan mereka, kayak kapan mereka harus mendarat di tangan gitu. Nah di sini juga diterapkan proses disiplin. Jadi saat pemuda di sini akhirnya mampu melakukan bentuk mereka sesuai berdata dan di bagian atasnya, terus mereka tuh bisa mendapatkan pencapaian kalau mereka tuh udah dewasa atau untuk keberanian. Oke, ini yang aku juga itu sebelum melakukan lompatan, pada lompatan dunia sini tuh nggak langsung ngambil ancang-ancang mau lompat, tapi ada serangkaian persiapan dulu dan ritual adat yang menjadi bagian penting dari seni ini. Ritualnya itu berupa khusus, terus upacara kecil dan persembahan simbolik yang ditujukan pada kelompok. Nah ini tujuannya tuh untuk apa sih? Tujuannya ini untuk mempengaruhi perlindungan serta kelancaran dalam menjalani lompatan di saat pakai ini. Dalam kepercayaan masyarakat dunia,
keberhasilan dalam lompat bukan hanya ditentukan oleh peserta bisnis semata, tapi juga oleh keputusan antara manusia dan leluhurnya. Nah, lompat ini juga merupakan menggunakan pakaian khusus yang disebut sebagai busana berhias. Pakaian ini didominasi oleh warna coklat kayak warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Yang warna itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan juga kewibawaan. Nah, ornamen yang khas seperti mani itu dan logam kecil juga menghiasi pakaian ini. Perpaduan aura simbolik bahwa lompat itu adalah representasi dan kebesaran kehormatan. Baju yang dikenakan oleh para pemuda Nias saat melakukan tradisi lompat batu memiliki makna dan fungsi yang lebih dari sekadar pakaian biasa. Warna dasar hitam pada baju tersebut melambangkan kekuatan, keteguhan, dan keberanian yang merupakan karakter yang wajib dimiliki oleh setiap pemuda yang akan menghadapi tantangan besar seperti lompat batu. Sementara itu, ornamen berwarna merah dan kuning yang menghiasi pakaian tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga mengandung simbol-simbol budaya yang kaya akan makna. Warna merah melambangkan semangat, keberanian, dan darah para leluhur yang telah lebih dulu menjaga tradisi ini. Sedangkan warna kuning mencerminkan kemuliaan, kehormatan, dan kejayaan yang diharapkan bisa diraih setelah berhasil melewati ujian ini. Pakaian ini dirancang khusus agar tidak mengganggu pergerakan saat melakukan lompatan, namun tetap mempertahankan kesan gagah dan sakral. Dengan kata lain, baju tersebut bukan hanya kostum pertunjukan, tetapi merupakan bagian dari identitas dan simbol kesiapan seorang pemuda Nias untuk menempuh transisi dari masa remaja menuju kedewasaan. Saat mereka mengenakannya, mereka tidak hanya membawa tubuh mereka melintasi batu yang tinggi, tetapi juga membawa harapan, kehormatan keluarga, serta warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Kalau tadi kamu bahas itu dijual sama kamu mau bahas misalnya nama gue itu di sebelah orang itu dan mereka ada waktu tertentu karena itu jadi ritual mereka dari bagian masyarakat itu Islam budaya dan juga kebijakan dan sebagainya. Nah dari sisi psikologis itu orang itu mereka sangat penting untuk permainan juga keyakinan dari si pelajar lompatnya itu. Nah dalam budaya Nias mereka tuh percaya bahwa kehadiran waktu tinggi sebagai penjaga warisan mereka, tapi juga membantu mereka untuk melindungi diri mereka dan membaik keturunan mereka selanjutnya. Dan mereka juga percaya kalau melalui ritual ataupun persembahan simbolik dari para pelompat ke leluhur itu, mereka akan mendapatkan kekuatan spiritual dan yang bisa menenangin hati mereka sama pikiran juga kayak gitu. Jadi mereka nggak cuma melompat, mereka tuh punya kita sama leluhur gitu. Jadi kalau kita sendiri ada yang mereka turut hadir, turut membantu dan menjaga mereka selanjutnya dengan kayak diri yang besar supaya dari kita untuk melakukan si lompatan ini tunai terus seiring berjalannya waktu. Tradisi lompatan itu mengalami transformasi yang tadinya itu kita tahunya kepada sakral, ritual dan sebagainya. Sekarang menjadi salah satu atraksi yang dilakukan sama sore sudah tahu gitu kayak dari luar atau dari dirinya sendiri, khususnya di desa Bawang-Malu di Nias Selatan. Desa itu dikenal sebagai pusat pertunjukan budaya dari masyarakat suku Nias gitu, dimana mereka tuh bisa menyaksikan langsung ketika pelompat itu melakukan atraksi ini gitu. Ketika si tubuh pelompat melayang di udara dengan tubuh yang posisi itu budaya dan juga menandakan jalan itu menjadi pemandangan yang ikonik dari itu sih tidak banget foto-fotonya kayak gitu. Dan itu bukan cuma sekedar kayak hiburan visual aja, tapi juga representasi dari kekayaan budaya masyarakatnya seluruh Indonesia gitu. Dan dari tradisi yang lahir tadi Sumatera Perang itu menjadi simbol kebanggaan budaya itu. Nah di desa Bawang-Malu nanti setiap lompatan itu tuh bukan menunjukkan, tapi mereka juga meyakini bahwa kalau misalnya ada hati yang kuat untuk melakukan kegiatan itu, pasti itu bisa membantu masyarakat seluruh Indonesia untuk mengenal jati dirinya gitu. Jadi itu bukan cuma atraksi itu, tapi juga sebuah warisan yang harus kita jaga. Nah itu banget. Jadi itu harus mengenai setiap tradisi yang ada di Indonesia, nggak cuma kita cuma lihat terus kayak itu ya kalau pasti di balik itu ada tradisi, ada maknanya. Mungkin itu aja
si pohon dari Nias. Pak,